ABRI. Sejarah ABRI hingga menjadi TNI merupakan perjalanan panjang yang berkaitan dengan dinamika politik dan pertahanan di Indonesia. Gabungan antara ex-pasukan peta, KNIL, dan laskar rakyat terjadi dalam berbagai fase perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama setelah proklamasi kemerdekaan. Gabungan ex-peta, ex-KNIL, dan laskar rakyat berperan penting dalam membentuk kekuatan militer Indonesia. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka akhirnya bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kolonialisme Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia membentuk Badan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR sebagai organisasi militer awal. Namun BKR hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan lokal dan bukan angkatan bersenjata resmi. Pada 5 Oktober 1945, BKR berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR sebagai respons terhadap ancaman kembalinya Belanda. TKR kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI pada 26 Januari 1946 untuk meningkatkan profesionalisme dan struktur organisasi. Pada 3 Juni 1947, TRI bergabung dengan berbagai laskar perjuangan menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penggabungan ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan bersenjata Indonesia dalam satu komando. Pada era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, TNI berperan lebih luas dalam politik. Pada tahun 1959, Soekarno menerapkan konsepsi Nasakom, nasionalisme agama dan komunisme, yang menyebabkan militer memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Pada tahun 1962, terjadi integrasi antara TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara dengan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, membentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Integrasi ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas nasional dengan menggabungkan fungsi pertahanan dan keamanan dalam satu wadah. Setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998, terjadi reformasi besar-besaran di tubuh ABRI. Salah satunya tuntutan reformasi adalah mengembalikan fungsi kepolisian sebagai institusi sipil yang terpisah dari militer. Pada 1 April 1999, ABRI resmi dipisah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, terdiri dari Angkatan Darat, TNI AD, Angkatan Laut, TNI AL, dan Angkatan Udara, TNI AU. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri berfungsi sebagai institusi penegak hukum dan keamanan dalam negeri. Setelah reformasi, ABRI berubah menjadi TNI, sementara Polri menjadi lembaga yang terpisah. Perubahan ini menandai era baru, profesionalisme militer dan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan di Indonesia. Setelah era reformasi 1998, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengalami berbagai perubahan signifikan untuk menyesuaikan diri dengan prinsip demokrasi dan supremasi
Salah satu langkah penting adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang membatasi peran militer hanya dalam bidang pertahanan negara, sementara urusan keamanan dalam negeri diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Langkah ini bertujuan mencegah keterlibatan militer dalam politik dan pemerintahan, serta memastikan supremasi sipil dalam demokrasi. Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan revisi Undang-Undang TNI yang membawa beberapa perubahan penting. 1. Perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif. Revisi ini memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki 14 posisi di lembaga sipil, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. 2. Penyesuaian usia pensiun. Batas usia pensiun prajurit TNI disesuaikan berdasarkan pangkat, dengan perwira tinggi bintang 4 pensiun pada usia 63 tahun, yang dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. 3. Penambahan tugas pokok TNI. Tugas TNI diperluas untuk mencakup penanggulangan ancaman cyber serta perlindungan dan penyelamatan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Perubahan ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat sipil dan pengamat politik. Beberapa pihak khawatir bahwa perluasan peran militer dalam ranah sipil dapat mengancam prinsip supremasi sipil dan mengingatkan pada era duifungsi militer di zaman lalu. Pemerintah melalui Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan bahwa transformasi TNI ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan TNI secara profesional sesuai dengan kebutuhan zaman. Namun, penting bagi masyarakat dan institusi terkait untuk terus mengawasi implementasi perubahan ini guna memastikan bahwa reformasi TNI tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.